Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal tentang kalor dan perpindahannya. Ya, nah, ini adalah merupakan materi bab 5 dari pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Ya, sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ya pembelajaran kita bersama-sama hari ini. Ya, soal yang pertama, dari perubahan wujud di bawah ini yang melepaskan kalor adalah, nah kita lihat di sini ada mengembun, mencair, menguap, menyublim ya. Perhatikan baik-baik, mengembun. Sebelum terjadi proses pengembunan, ini ada perubahan ya. Mengembun itu adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sebelum terjadi perubahan wujud ada perubahan suhu juga, yaitu ada perubahan suhu ya. Jadi suhunya naik atau turun untuk mengembun ini. Dari gas menjadi cair, berarti turun ya. Suhunya turun sebelum terjadi perubahan wujud. Kemudian untuk mencair itu dari padat menjadi cair. Berarti sebelum proses mencair ada perubahan suhu juga, yaitu menjadi lebih tinggi atau suhunya naik. Kemudian menguap itu dari cair menjadi gas, itu juga sebelumnya itu terjadi kenaikan suhu juga. Kemudian menyublim dari padat ke gas itu juga bisa terjadi sebelumnya karena adanya kenaikan suhu dulu. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk mengembun itu turun ya suhunya. Jadi di sini turun itu berarti melepaskan kalor, sedangkan untuk mencair, menguap dan menyublim ini karena sebelumnya suhunya naik berarti membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah yang A, yaitu mengembun. Ya, lanjut ke soal yang kedua. Pada saat es melebur menjadi air, maka apa yang terjadi? Es melebur menjadi air. Melebur berarti perubahan dari padat menjadi cair ya. Sebelum terjadi proses peleburan ini pasti ada kenaikan suhu. Nah, berarti di sini membutuhkan kalor atau menyerap kalor istilahnya. Siapa yang menyerap? Yaitu es ya. Jadi jawabannya adalah es menyerap kalor. Ini yang B ya. Nah, di sini tertera ada suhu es naik, suhu es turun. Suhu es naik ini karena ini tadi kan menyerap kalor ya. Jadi suhunya sebelumnya terjadinya adalah sebelum terjadi proses melebur. Itu suhu esnya naik. Jadi kenaikan suhu itu tidak terjadi bersama-sama dengan perubahan wujud. Ibu ulang, perubahan suhu tidak terjadi bersama-sama dengan perubahan wujud. Jadi bergantian ya. Ketika terjadi perubahan suhu maka tidak terjadi perubahan wujud. Demikian pula sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Ya, lanjut ya. Nah, ini ada soal yang harus memerlukan penghitungan ya. Segelas air susu panas yang suhunya turun dari 100 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius melepas kalor 42 kJ. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka massa susunya adalah, nah, sekarang kita coret-coret di sini apa yang diketahui terlebih dahulu dari soal ini ya. Kita lihat di sini diketahuinya apa? Diketahuinya adalah suhunya turun dari 100 derajat Celcius menjadi 60. Berarti delta T itu sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 60 derajat Celcius sama dengan berapa? 40 derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui di sini adalah kalor yang dilepaskan. Berarti diketahui Hi-nya. Hi sama dengan 42 kilojoule atau sama juga dengan 42.000
Joule. Ya. Kemudian diketahui lagi kalor jenisnya, C ya, kalor jenis adalah C. Kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, kalau suhu ini satuannya sudah sama, kilogram, Joule ya, derajat Celcius, maka kita sudah bisa tidak perlu pakai ditulis lagi satuannya, tidak masalah ya. Tapi kita juga harus ingat lagi nanti satuan yang kita cari apa ya, massa. Ini kita tulis dulu di sini apa yang ditanyakan. Ditanyanya apa? Massa susu sama dengan berapa. Jadi nanti tetap ingat ya, satuannya adalah kilogram ya untuk massa. Nah, rumusnya bagaimana? Sekarang kita jawab ya. Jawabannya adalah rumusnya dengan apa ini? Hi MC ya, delta T. Berarti Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya, biar tidak terlalu sempit tempatnya di sini. Nah, di sini kita lanjutkan tadi apa? Hi ditulis lagi ya, Ibu tulis lagi di sini. Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Titik itu artinya kali ya, sama dengan Hi-nya berapa tadi? Hi-nya sudah diketahui tadi ya, Hi-nya adalah 42.000 Joule sama dengan M belum diketahui ya, dikali C-nya berapa tadi? C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Delta T-nya tadi berapa? Delta T-nya 40 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tulis kembali ya. Jadi di sini ini kan Joule-nya hilang ya, ini. Kemudian derajat Celciusnya juga hilang, kita coret. Kemudian kita tulis di sini 42.000 dibagi 4.200 per kilogram ya, kilogramnya kan masih ya, per kilogram. Kemudian dikali 4 atau dikali, tulis kali gini ya, 40. Iya, kita coret, ini nolnya 2, ini dengan ini nolnya 1 ya. 42-nya habis ya kan. Berarti sama dengan tinggal berapa? Ini kan sama dengan M ya. Sama dengan M. Berarti tinggal berapa ini? 1/4 kilogram ya. Ini sama dengan M. Jadi M-nya bisa kita tulis ke sini ya. M sama dengan 1/4 kilogram atau sama dengan 0,25 kilogram. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Lanjut ya. Jadi jawabannya tadi adalah yang D ya. Jawabannya tadi adalah yang D. Ya, berikutnya kita lanjut ke nomor 4. Ini juga masih perhitungan lagi ya. Nomor 4. Di sini kita lihat dulu 0,5 kg es bersuhu min 10 derajat Celcius dipanaskan hingga menjadi air 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 21.000 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan adalah, nah ini adalah menghitung jumlah kalor yang diperlukan. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, satu persatu. Kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui apa saja itu? Massa es itu sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian suhunya dipanaskan ya. Berarti T1 sama dengan min 10 derajat Celcius. T2 sama dengan
berapa? 40 derajat Celcius. Nah, setelah ketahuan ini suhunya, maka berapa ini delta T-nya? Ya, berapa delta T-nya? Delta T sama dengan T2 dikurangi T1 atau 40 derajat Celcius dikurangi min 10 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui setelah suhu? Ini ada kalor jenis S, CS. CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada kalor lebur S. Kalor lebur itu L ya. L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kemudian ada kalor jenis air. Ada kalor jenis air berarti C air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, apa yang ditanya? Jadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Hi sama dengan berapa ya. Nah, ini kita cari Hi-nya. Kita lanjut ke tempat pencoretan, coret-coretan ya di berikutnya ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ini di sini nih. Nah, ini dari suhu min 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kalau kita tuliskan, gambarkan grafiknya dari min 10 itu naik sampai suhu 0 ya. Kemudian ini berubah mendatar ya grafiknya karena suhunya tidak naik. Mendatar, kemudian naik lagi. Ini suhunya juga 0. Kemudian naik lagi sampai suhu 40 derajat Celcius. Ini derajat Celcius ya, derajat Celcius. Nah, dari sini berarti ada tiga kali ya, 3 macam. Ini untuk yang pertama, ini kita anggap sebagai Hi1. Ini karena ada kenaikan suhu, maka rumusnya adalah Hi sama dengan M kali C, kali C dikali delta T. Kemudian ini dari 0 ke 0, ini 0 ya, 0 derajat Celcius. Tidak ada perubahan suhu, maka rumusnya apa? Hi2 ya, kita anggap sebagai Hi2 sama dengan M dikali L. Kemudian di sini ada dari 0 sampai 40. Ini ada kenaikan suhu. Berarti kita pakai rumus Hi yang ketiga ya, karena ini Hi1, Hi2, ini kita anggap sebagai Hi3. Dengan kenaikan suhu, berarti rumusnya apa? Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, berarti nanti kita menghitung 3 macam Hi ya. Lalu yang ditanya di sini ini adalah Hi total, jadi jumlah seluruhnya. Ini sama dengan Hi1 nanti ditambah Hi2 ditambah Hi3 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung satu per satu. Kita pakai lembaran selanjutnya ya. Nah, yang kosong. Nah, di sini kita hitung dulu untuk Hi1-nya. Hi1 rumusnya apa tadi, masih ingat? Hi1 M dikali C dikali delta T ya kan. Nah, yang pertama tadi M-nya masanya adalah 0,5 kg ya. Kemudian ini supaya tidak terlalu banyak tulisan, kalau sudah paham boleh saja tidak ditulis satuannya ya kalau sudah paham. Kemudian dikali C-nya. C-nya adalah 2100. Kemudian dikali delta T. Delta T-nya berapa tadi? Delta T-nya adalah dari 0 ke 10. Jadi tadi dari suhu yang lebih tinggi ya. Jadi 0 dikurangi min 10 gitu kan ya. 0 derajat dikurangi 10 derajat berarti sama dengan, ulang ya, 0,5 dikali 2100 dikali berapa ini? 10 derajat Celcius. Sama dengan berapa?
Berarti ini sama dengan, kita hitung bersama-sama, jadi berapa? 10.500 Joule gitu ya. Sekarang kita hitung yang Hi 2. Hi yang kedua sama dengan rumusnya apa tadi? Dari 0, ini yang kita pakai grafik yang kedua ya. Berarti Hi 2 adalah yang M dikali L. Jadi M-nya berapa? Sama ya, 0,5 tadi dikali L-nya berapa? L-nya adalah 336.000 tadi ya, sudah. Kemudian kita hitung di sini berapa M kali L-nya. Coba dihitung dulu. Iya, 168.000 Joule. Ya. Kemudian yang ketiga, Hi 3. Hi 3 tadi naik suhunya ya. Suhunya naik dari 0 sampai menjadi 40 derajat ya. Jadi rumusnya Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama dengan M-nya berapa? 0,5 dikali C-nya, C air ya. C air itu 4.200 dikali delta T-nya. Delta T-nya adalah berapa tadi? Dari 40 derajat Celcius dikurangi 0 ya. Suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah kan? Derajat Celcius sama dengan 0,5 dikali 4.200 dikali berapa ini? 40 derajat Celcius. Sama dengan, jadi hasilnya berapa? Iya, 84.000 Joule. Nah, sekarang kita harus menghitung ketiganya. Jadi Hi sama dengan Hi 1 ditambah Hi 2 ditambah Hi 3 sama dengan berapa? 10.500 ditambah 168.000 ditambah 84.000 sama dengan berapa? Sama dengan 262.500 Joule. Dan ini sama nilainya dengan, kalau kita jadikan kilo maka menjadi 262,5 kilo Joule. Ibu tulis lagi ya di sebelahnya atau di bawahnya, 262,5 kilo Joule. Nah, hasilnya ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut ya, berikutnya ke nomor selanjutnya. Nah, nomor 5. Segelas kopi panas akan lebih cepat dingin jika dilakukan seperti di bawah ini, kecuali. Ingat di sini ada kata kecuali. Kata kuncinya akan menjadi lebih cepat dingin, itu kata kuncinya ya. Apa yang dilakukan? Ditutup rapat-rapat? Iya, enggak ya. Diaduk-aduk? Tidak. Dipindahkan diaduk-aduk bisa enggak lebih dingin? Bisa ya. Kemudian dipindahkan ke gelas yang lebih besar, bisa menjadi lebih dingin. Atau ditiupkan angin ke permukaannya, bisa. Jadi jawabannya ini karena ada kecuali ya, jadi jawabannya adalah yang A. Ya, berikutnya. Jika dijemur bersama, pakaian yang warna hitam lebih cepat kering daripada warna putih. Ini kenapa? Karena warna hitam, apa yang terjadi? Iya, karena warna hitam itu lebih banyak menyerap kalor. Sehingga kalau waktu udara sangat panas, jangan pakai warna hitam ya, atau warna yang gelap ya. Iya, kita lanjut ya. Berikutnya, cermati tabel nilai kalor lebur berbagai zat berikut ini. Ini adalah nama zatnya, ada es, raksa, tembaga, dan platina. Lalu ini adalah daftar kalor leburnya. Ingat, kalor lebur itu adalah kalor yang diperlukan untuk melebur. Ya, kalor yang diperlukan untuk melebur. Sekarang kita lihat pertanyaannya, jika massa zat dan kalor yang diberikan sama, maka yang paling cepat melebur adalah, nah, kalor yang diperlukan untuk melebur.
Kalau yang paling sedikit kalori yang diperlukan untuk melebur, maka pasti dia akan lebih cepat meleburnya, ya kan? Karena makin lama kan suhunya makin panas ya. Jadi yang lebih cepat adalah yang kalor leburnya nilainya paling kecil. Jadi di sini yang paling kecil adalah platina. Jadi yang paling cepat melebur adalah platina. Ini jadi jawabannya ya. Lanjut ya. Berikutnya, perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel. Diulang, perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel. Tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, ini kata kuncinya. Apa ini? Yaitu konduksi. Betul. Nah, sekarang kalau yang disertai perpindahan partikel apa? Perpindahan panas yang disertai. Oh iya, ini konveksi. Ini disertai perpindahan partikel ya. Kemudian kalau yang radiasi apa? Iya, kalau radiasi itu tanpa perantara atau medium. Jadi tidak ada mediumnya ya. Kalau kohesi ini tidak ada hubungannya dengan pelajaran kalor ya. Ini nanti di pelajaran yang berikutnya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ini nomor 9 ada perhitungan lagi. 2 liter air bersuhu 50 derajat Celcius dicampur dengan 3 liter air bersuhu 100 derajat Celcius. Maka suhu akhir campuran jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius adalah. Nah, ini yang ditanyakan adalah suhu akhir. Jadi misalnya kalian menggabungkan air dingin dengan air panas. Nah, nanti suhu campurannya berapa? Nah, ini ternyata bisa kita hitung ya. Ini asal tahu suhunya berapa ya, dan berapa banyak airnya, masanya ya. Nah, ini pakai liter nih, tidak pakai kilogram. Nah, ya, airnya pakai liter, airnya pakai liter. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ini adalah tentang suhu campuran. Nah, kita akan menggunakan materi yang sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan asas black. Asas black. Nah, asas black ini adalah teori yang dikemukakan oleh Black ya, yang intinya adalah bahwa Qi atau kalor yang dilepas itu akan sama dengan Qi kalor yang diserap ya. Jadi Qi yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima atau diserap ya. Qi yang dilepas sama dengan Qi yang diterima. Misalnya ada dua benda berbeda suhu, nah dicampur kayak air yang di atas ini ya, maka nanti akan ada suhu campuran. Nah, suhu campuran itu nggak bisa kok ini dirata-rata ya, ini 100 ditambah 50 kemudian dibagi 2 jadinya 75. Enggak, tidak seperti itu ya, tergantung juga dari masanya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya bersama-sama. Ini Qi lepas sama dengan Qi terima, atau boleh dibalik, Qi yang diterima sama dengan Qi yang atau kalor yang dilepas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui dari sini ya. Diketahui di sini ya, Ibu tulis di sini. Diketahui apa saja? 2 liter air, jadi massa air sama dengan 2 liter. Kemudian M1 ya, ini massa air yang pertama. Kemudian massa air yang kedua atau massa air yang suhunya tinggi adalah berapa? Massa air yang kedua sama dengan 3 liter. Iya. Kemudian suhunya T1 sama dengan berapa? 50 derajat Celcius. Lalu T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kalor jenis air C, karena sama-sama air jadi sama ya, kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius gitu ya. Nah, ini sudah dituliskan, lalu kita tulis lagi apa yang perlu ditanyakan tadi ya. Yang ditanyakan apanya?
yaitu TC atau suhu campuran ya. Setelah dicampur suhunya jadi berapa gitu ya. Iya, kita lanjut di sini ya, di lembaran yang lebar biar lega kita coret-coretnya. Kita tulis tadi kan Hi yang diterima sama dengan Hi yang dilepas. Iya. Nah, sekarang Hi yang diterima rumusnya adalah sama juga M kali C kali delta T sama dengan M. Ini 1 ya, 1. Ini 1, ini 1 ya. Kemudian ini juga M2 tapi ya. Kemudian C2 dikali delta T yang kedua. Ya. Nah, sekarang M-nya berapa tadi? M-nya adalah yang pertama adalah 2 liter. 2 liter. Kemudian C-nya adalah berapa tadi? C-nya adalah 4200. Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan dari atau selisih suhu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi delta T-nya itu sama dengan TC dikurangi T1. Nah, sama dengan ya ini M2-nya adalah 3 liter tadi ya. Kemudian dikali C2-nya sebenarnya sama ya. Karena sama-sama air jadi 4200. Kemudian dikali, nah delta T yang kedua itu adalah suhu yang tinggi berarti 100 derajat tadi dikurangi suhu campuran TC gitu ya. Nah, sekarang kita coret ini liternya, kita coret di sini. Kemudian ada 4200 kita coret ya. Sekarang kita kalikan 2 TC, ini 2 dikali TC ya. Kemudian dikurangi 2 kali T1 atau 2 kali 50 ya. 2 dikali 50 sama dengan 3 dikali 100, 3 dikali 100 ya. Kemudian dikurangi 3 kali TC atau 3 TC gitu ya. Nah, sekarang kita hitung di sini 2 TC dikurangi berapa ini 2 kali 50 berarti 100 ya. Sama dengan 3 kali 100 itu 300 dikurangi 3 TC. Nah, sekarang TC-nya kita kumpulkan berarti 2 TC ini minus min ya. Min berarti pindah ruas berarti menjadi plus 3 TC sama dengan 300. Ini di sini 100-nya pindah ke sini, pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi plus juga, plus 100. Maka bisa sama dengan berapa ini? 5 TC sama dengan 400. Maka TC sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan berapa? Iya, 80 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya sama dengan 80 derajat Celcius ya. Ya, berikutnya sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Ini masih ada sedikit lagi soal nomor 10. Nah, ini yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat ya. Ini kalor ya, maksudnya adalah kalor yang dibutuhkan. Maaf ya ini ya. Kalor yang dibutuhkan. Jadi ini ditambahkan ya di sini ya, Ibu tambahkan kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Ya, ini yang B ya. Nah, ya, sampai di sini ada yang masih kurang jelas atau sudah bisa dipahami semuanya? Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung ditanyakan ke Ibu ya lewat WhatsApp ya.
Sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.